Seorang gadis dengan senapan sniper menargetkan kerumunan orang. Target mereka adalah Leonard van der Steen, 35, anggota Dewan Gabungan dan warga negara penuh. Dengan satu tembakan, dia memukul pria itu, menyebabkan dia berbaring di genangan darahnya sendiri. Ada senyum ringan di bibir pria itu dan dia berkata, sudah dalam kalimat terakhirnya, tindakan ini, yang seharusnya memperkuat kontrol atas pemerintah, sudah berakhir. Pada kenyataannya, dari abu dunia kuno ini, negara bahagia baru akan muncul. Dua orang yang mengenakan kostum hitam ketat memaksa melewati kerumunan menuju tubuh Leo yang jatuh. Pria itu mengidentifikasi orang-orang ini sebagai Brutus dan Maria. Brutus meminta wanita itu untuk meminta bantuan, tetapi sudah terlambat. Leo merasa lega mati dalam pelukan orang-orang yang ia cintai. Dia menutup matanya dan merasakan air mata mengalir di wajahnya. Leo tidak akan lagi dapat memenuhi janji yang dibuatnya, atau melihat bagaimana dunia yang rusak akan berubah. Dia tidak tahan melihat pengkhotbah yang, alih-alih mencoba memecahkan masalah dunia, membuat janji kosong dan merampok mereka yang percaya pada mereka. Orang-orang ini telah menyusup ke sistem Anda di sekolah untuk mencemari pikiran orang lain. Diajarkan bahwa para penindas ini adalah wakil, pelindung, berbudi luhur, dan penyelamat, yang mendapat untung dari rasa sakit orang lain dan tidak peduli pada orang lain. Leo tidak akan pernah percaya bahwa monster seperti itu dalam bentuk manusia ada jika dia tidak melihat toko roti tertutup, kotoran, dan pengabaian di mana-mana. Taman ditutup dan tidak pernah dibuka kembali, toko-toko penuh dengan anak-anak yang kelaparan dan tak berdaya, dan panti asuhan ditinggalkan. Para penipu ini menjalin jaring yang begitu kuat sehingga tampaknya tidak ada yang bisa merusaknya sehingga cahaya dan kehidupan yang baik akan kembali. Leo tidak mengerti mengapa dia harus membantu mereka yang menyakiti orang lain. Mengapa kita harus bekerja untuk mereka, membayar mereka, dan berterima kasih kepada mereka untuk kehidupan yang menyedihkan sehingga kita bahkan tidak berharap untuk musuh? Web berduri mencekik Leo. Bertahun-tahun berlalu, dan dia bekerja keras, belajar, dan belajar berbohong melalui giginya, betapapun tidak menyenangkan. Untuk mengalahkan monster, dia menjadi seperti mereka, menjadi salah satu dari mereka. Namun, alih-alih menjadi seperti orang-orang ini, Leo bersumpah untuk melindungi yang lemah dengan melahap pemangsa yang, terlepas dari semua masalah, membunuh pria itu. Sebagai orang dewasa, dia merusak web ini. Brutus dan Maria adalah yang pertama mengikutinya, dan seiring waktu, lebih banyak pengikut muncul. Mereka mencoba memikat Leo ke dalam keserakahan, tetapi pada saat lawan menyadari betapa monsternya dia, sudah terlambat untuk mencoba menghentikannya. Web rusak dan orang-orang akhirnya mengerti semua yang sedang terjadi. Sebagai upaya terakhir, menunjukkan bahwa Leo akan menang atas mereka, para tiran mengirim seorang pembunuh untuk menghancurkan musuh yang gigih. Dalam napas terakhirnya, dia berharap teman-temannya baik-baik saja dan tidak bangun lagi. Melalui kerudung hitam pekat, Leo mendengar suara seseorang memanggil nama. Suara yang mengerikan di sekitar. Dengan susah payah, dia membuka matanya dan melihat wajah kekanak-kanakan dengan mata kuning besar di depannya. Namun, makhluk itu tidak terlihat seperti anak manusia, kulitnya abu-abu, rambutnya putih seperti salju dan telinga yang runcing di ujungnya. Makhluk itu bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi Leo tidak menjawab. 1 menit keheningan berlalu sebelum pria itu tiba-tiba mulai berteriak. Gadis itu, yang tidak puas, memukul kepalanya, mengancam bahwa jika dia berteriak lagi, dia akan memukulnya lebih keras. Yang mengejutkan Leo, dia dengan rendah hati memberitahu saudara perempuannya bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Dia memeriksa tubuhnya dan menyadari bahwa itu bukan miliknya. Siapa Leo sekarang? Di mana dia dan mengapa pria itu menyebut gadis ini saudara perempuannya? Sementara itu, dia duduk di sebelahnya dan bertanya dengan bersemangat apa yang terjadi padanya. Kakaknya sangat membuatnya takut. Haruskah dia memanggil dokter? Beberapa hal jelas bagi Leo, dia adalah kakak laki-laki, Hem, dan nama gadis itu adalah Gorza. Apakah mereka orang-orangan sawah atau goblinoid? Orang-orangan sawah, seperti yang diketahui Leo, adalah jenis yang paling lemah. Bahkan goblin memiliki hak untuk memerintah mereka. Orang-orangan sawah itu cerdas, tetapi itu tidak terlalu penting di dunia baru ini bagi manusia. Menurut Hem, terperangkap di tengah perang antara goblin Jira dan monster Kira,
mereka diperbudak dan dipaksa untuk bekerja keras di tambang, di mana tidak ada yang memperlakukan mereka dengan sopan. Sekarang, suku Hem mempertaruhkan hidup mereka untuk uang receh dan gua ajaib, yang dikenal karena fakta bahwa monster, benda ajaib, dan harta yang diciptakan di zaman para dewa hidup di dalam mereka. Hem dan Gorza adalah bayi abu-abu, sejenis orang-orangan sawah dengan bakat magis yang hebat. Meskipun spesies ini telah dihormati di masa lalu karena kekuatannya, sekarang mereka adalah orang-orang yang mencoba untuk memerintah orang-orangan sawah lainnya berkat kekuatan mereka, tetapi gagal. Mengangkat tangannya di udara, Leo berpikir bahwa semua yang terjadi adalah semacam mimpi buruk. Dunia ini, lingkungan ini, tidak bisa ada. Gorza memutuskan akan lebih baik memanggil dokter untuk kakaknya, tetapi Leo menghentikannya, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tidak sopan mengganggu seseorang dengan situasi yang tidak penting. Gadis itu masih meminta agar dia tidak pernah berteriak seperti itu lagi, karena itu membuatnya panik. Sekaranglah saatnya untuk bangun, karena kalian berdua sudah terlalu lama berada di tempat ini. Leo, bagaimanapun, tidak mengerti terburu-buru. Adik perempuan itu mendorongnya ke belakang, menjelaskan bahwa dia hampir mati ketika terowongan runtuh. Berkat Vi, mereka punya cukup manfaat untuk menyelamatkan Hem sejak awal. Merit adalah sistem yang diciptakan oleh pengawas untuk menjaga abu-abu lahir tetap terkendali. Itu disebut merit untuk bekerja. Sekalipun bayi abu-abu menghasilkan jasa yang cukup, ia hanya dapat membeli barang-barang dasar dengan kualitas lebih buruk daripada mereka yang berada di posisi superior. Makanan yang dipasok dengan buruk kepada mereka dapat disebut makanan, dan pakaian yang dikenakan oleh suku-suku semuanya sobek dan dalam hal lain tidak lagi cocok untuk hidup. Tetapi dalam situasi mereka, tidak ada pilihan. Leo sangat salah, ini bukan mimpi buruk. Dia meninggal dan pergi ke neraka. Ketika Gorza sudah berdiri di pintu keluar, dia menoleh ke kakaknya dan menyakitinya. Namun, kakak laki-laki itu fokus pada bangun, membuka matanya dan menyadari bahwa itu semua adalah mimpi. Dia ingin dunia korupsi, kemiskinan, kesengsaraan, dan kelaparan ini, yang dengannya dia berjuang di sepanjang kehidupan masa lalunya, menghilang. Pada hitungan ketiga, Leo membuka matanya, tetapi adik perempuannya masih berdiri di depannya, tertegun. Hem berlutut, semua yang terjadi adalah kenyataan. Gorza mendekat dan dengan lembut membelai kepala saudaranya, bertanya mengapa dia menangis. Leo tiba-tiba menarik tangannya, memerintahkannya untuk tidak menyentuhnya. Dia segera meminta maaf dan mencoba untuk membenarkan dirinya sendiri, tetapi pidatonya terganggu oleh goblin hijau berjanggut tebal yang masuk dan bertanya apakah moleku ini masih ada di sana. Gorza ketakutan ketika dia muncul. Goblin, tidak puas, bertanya apakah para penjahat sudah tenang. Gorza mengakui dalam makhluk ini tabib, Rob. Goblin mulai mengutuk, mempertanyakan apakah anak-anak ini berpikir bahwa rumah sakit itu bukan milik dokter, dan karena itu ia harus melayani mereka dengan baik. Dia bertanya dengan kasar berapa banyak uang yang dimiliki gadis itu. Gorza mencoba menjelaskan situasinya, tetapi Hem menjangkau di depannya untuk memblokirnya. Dia meletakkan tangannya di hatinya dan berkata, dengan hormat, bahwa mereka sedang menunggu Rogue untuk mengucapkan terima kasih, karena tanpa kemampuannya yang besar, Hem akan mati. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya dia bagi seorang tabib untuk menerapkan pengetahuannya kepada seseorang yang tidak penting seperti dia, yang tidak layak berada di tangan seorang guru yang hebat. Goblin, pada awalnya, diam, dan kemudian tersenyum puas, menunjukkan taringnya. Jelas bahwa batu-batu yang jatuh mengatur alasan anak itu dengan baik. Leo mengkonfirmasi kata-katanya dan kemudian mengulurkan telapak tangannya kepada saudara perempuannya, memintanya untuk memberikan apa yang mereka miliki sebagai rasa terima kasih kepada Rob. Dokter menggerutu bahwa ini hanya cukup untuk membayar layanan mereka, tetapi segera memberitahu mereka untuk pergi, karena mereka memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Akhirnya, Goblin mengatakan bahwa mereka seharusnya hanya muncul ketika mereka memiliki uang dan sisa waktu, meminta untuk tidak membuang waktu berharga mereka. Hem dan Gorza setuju dengan yang lebih tua. Ketika mereka sendirian, dia bertanya pertunjukan seperti apa itu. Leo berpura-pura tidak mengerti apa yang dia bicarakan, dan gadis itu segera menunjukkan, dengan kasar, bahwa dia menyanjung tabib lebih dari pendeta perempuan maga.
Hem menjawab bahwa jika dia tidak melakukannya, lelaki tua itu akan mengambil segalanya, dan Gorza ingin makan minggu itu. Tetapi saudari itu tidak menyerah, menyebutkan bahwa saudara lelaki itu tidak pernah membungkuk begitu banyak. Tidak ingin memberitahu Anda lebih detail, ia hanya mengatakan bahwa batu-batu itu mungkin benar-benar menyesuaikan alasannya. Sekarang, tampaknya orang yang sama sekali berbeda berdiri di depan Gorza. Seorang gadis mendekati mereka, tampaknya mencari mereka untuk beberapa waktu. Dia bertanya mengapa mereka tidak bekerja. Dia dikirim oleh Kul, yang meminta untuk memperingatkan mereka bahwa Jerk dan teman-temannya sedang mencari mereka. Gorza, ketakutan, bertanya mengapa mereka membutuhkan kakaknya. Bukan gadis yang menjawab, tapi Leo. Dia menduga bahwa saudara laki-laki Jurk, Tolk, menyebabkan keruntuhan, tetapi menyalahkannya. Gadis itu, yang marah, menegaskan bahwa hanya itu. Para penjaga melemparkan Tobin ke gua hukuman, dan dia berbohong kepada Jurk bahwa keruntuhan itu disebabkan oleh Hem. Gorza mengatakan dengan jijik bahwa ini tidak adil. Saudaranya hampir mati dalam keruntuhan itu. Teman itu memberi isyarat dan mengatakan bahwa Hem tidak diragukan lagi adalah orang mati jika Jurk menemukannya, dan dia harus pergi. Pada catatan yang membesarkan hati ini, gadis itu meninggalkan kakak dan adiknya. Gorza bersumpah untuk menghadapi orang idiot yang berani mengancam saudaranya. Leo berpikir bahwa jika mereka pulang, mereka akan aman. Bukan, gadis itu menegaskan pikirannya. Gua mereka ada di sebelah para penjaga, jadi mereka tidak akan sampai di sana dan tidak akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Hem memutuskan bahwa mereka harus mempersingkat jalan pulang sebanyak mungkin hari ini. Tetapi dapat diasumsikan bahwa mereka akan mencari rute langsung. Apakah mereka punya cara lain untuk pulang? Gorza mengecewakannya. Tidak ada jalan lain, tetapi ada gua terlarang di mana, menurut aturan, tidak ada yang bisa masuk sendirian. Tetapi Leo tidak akan sendirian, adik perempuannya akan menemaninya. Selain itu, ketika Anda berada dalam masalah, selalu menarik untuk mengikuti jalur yang lebih menantang. Inilah yang akan dikatakan oleh mantan guru Leo. Gadis itu bertanya guru mana yang akan mengatakan itu. Hem menjawab bahwa itu tidak masalah dan memintanya untuk menunjukkan jalannya. Ketika mereka berjalan melalui gua terlarang, Leo bertanya mengapa dilarang berada di sana. Jawabannya cukup sederhana, kadang-kadang monster dari tingkat bawah datang ke sini, jadi orang harus berhati-hati. Grim berhenti dan bertanya di tempat seperti apa ini, dan gadis itu memintanya untuk tidak mendekati parit asam. Suatu hari, Gorza datang ke gua terlarang dengan kelompok kerja untuk membuang sampah dan, oleh karena itu, tahu lebih banyak daripada saudaranya. Ketika Leo bergerak, gadis itu tiba-tiba berhenti dan melihat langit-langit tempat tubuh seseorang tergantung. Dengan suara gemetar, dia memanggil kakaknya dan menunjuk penemuan itu dengan jarinya yang bergetar. Tetapi meskipun itu sebenarnya mayat, itu sebenarnya di mulut seseorang. Lebih tepatnya kelabang raksasa yang pasti tidak memiliki dimensi seperti itu. Gorza menutupi mulutnya dengan tangannya agar tidak menjerit dan menarik perhatian monster itu. Dia mengambil langkah mundur dan menginjak tulang orang lain. Begitu bocah itu memalingkan muka ke arah saudara perempuannya, mulut bergigi kelabang itu tepat di depan wajahnya. Air mata mengalir deras di wajah Gorza, masih berusaha untuk tidak berteriak ngeri. Leo menelan kering. Tetapi monster itu menjauh darinya. Seorang tamu tak terduga muncul di kepala Hem. Dia buta dan tampaknya berusaha mendeteksi mereka dengan suara atau bau. Menempatkan jarinya di bibir, bocah itu meraih bau adik perempuan itu dan mereka diam-diam pergi. Setelah berjalan beberapa meter, saudara dan saudari itu akhirnya melepaskan udara. Leo hanya berharap bahwa mereka telah pergi cukup jauh sehingga monster itu tidak mencapai mereka. Gorza dilipat menjadi dua karena stres. Sedikit lebih banyak dan mereka akan ditangkap, tetapi ada baiknya semuanya berhasil. Jalan yang mereka temukan sendiri hampir tidak akan membawa mereka ke pintu keluar. Leo memutuskan untuk mengikuti jejak kaki yang mereka tinggalkan sebelumnya, karena kemungkinan akan menjadi terowongan samping. Suara menyebabkan Hem membeku, dan Gorza berlari menuju pintu keluar. Ada orang lain di gua, jadi mereka harus segera memperingatkan perairan tentang monster sebelum menyerang mereka. Saudara laki-laki itu mencoba menghentikan adik perempuan itu, tetapi dia tidak mendengarkannya dan akhirnya menabrak Jerick dan teman-temannya setelahnya.
Jerik bertanya-tanya di mana saudara lemah Gorza berada. Dia muncul tepat di belakangnya. Atas perintah Jurk, teman-temannya meraih lengan Leo. Hem tidak tampak tertekan atau takut. Jurk merenungkan situasi sejenak sebelum menyetujui rencana Leo. Dia mengatakan kepada timnya bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menghasilkan banyak uang dengan membunuh kelabang ini dan bahwa lebih baik untuk mencoba daripada hanya melarikan diri. Awalnya tim ragu-ragu, tetapi janji emas membujuk mereka untuk bergerak maju dengan rencana itu. Leo, Gorza, Jurk dan tim mereka bersiap untuk memancing kelabang raksasa ke dalam tangki limbah asam. Mereka mengambil batu dan melemparkannya ke tanah, menghasilkan suara untuk menarik perhatian monster. Seperti yang diharapkan, kelabang buta mulai bergerak ke arah suara. Kelompok ini terus memikat kelabang, melempar batu dan membuat suara untuk membimbingnya menuju lubang asam. Ketika makhluk itu mendekati tepi, Leo memberi sinyal bagi semua orang untuk berhenti membuat suara. Kelabang ragu-ragu, bingung, dan kemudian satu suara terakhir dibuat, menyebabkannya naik ke perangkap. Kelabang jatuh ke dalam fosa asam, jadi, Gorza meyakinkan saudaranya untuk makan jenis makanan aneh yang tidak seperti apa yang dimakan di dunia Leo. Hem mencoba mengatakan bahwa dia tidak lapar, tetapi adik perempuan itu mengingatkannya bahwa ini adalah makanan favoritnya, bukan? Jadi mengapa dia tidak mau memakannya? Dia bahkan menjaga kepalanya terutama untuknya. Informasi bahwa itu adalah kepala seseorang tidak menginspirasi dia untuk makan sesuatu yang hijau. Saudari itu menancapkan kepalanya dengan pisau dan memerintahkannya untuk makan dengan suara tegas. Leo dengan ragu-ragu mengambil alat makan bersama dengan makanan yang tertusuk, tidak mampu melawan adik perempuannya. Dia perlahan memasukkan ke dalam mulutnya apa yang di dunia ini disebut makanan dan mulai mengunyah. Vena di mata Anda membengkak dan air mata muncul. Sepertinya bocah itu akan mati untuk kedua kalinya. Hem memuntahkan semua yang dia makan, menyeka mulutnya dengan punggung tangannya. Dia menoleh ke saudara perempuannya untuk menjelaskan segalanya, tetapi Gorza mengarahkan pisau padanya dan menyatakan bahwa itu semua karena insiden itu di sumur asam. Dia tahu bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah kakak laki-lakinya, Hem, tetapi seseorang yang menyamar sebagai dia. Gadis itu memanggilnya iblis. Leo memintanya untuk menurunkan pisau karena dia bukan semacam iblis yang harus dibunuh. Tetapi Gorza mendekati dan menempelkan sisi tajam tepat ke hidung panjang penipu itu, bertanya bagaimana dia melakukannya. Awalnya Hem gagap, dan kemudian dengan cepat terlintas dalam benaknya sebuah gagasan tentang bagaimana secara meyakinkan berbohong kepada yang termuda tentang debu maron. Leo menjelaskan bahwa ia akan mencampur bubuk maron, yang mereka terima tahun lalu dalam upacara sakral, dengan air dan minum campuran ini. Debu maron mulai terbakar dan kemudian saudara lelakinya akan terbakar habis. Jika tidak ada yang terjadi, Gorza akan memiliki bukti bahwa Hem sebenarnya ada di depannya. Gadis itu memiliki beberapa keraguan tentang metode ini. Leo mengambil sebuah kotak dengan tutup bundar dari rak dan mulai menyiapkan campuran. Hem mengatakan bahwa Gorza harus percaya padanya setelah dia minum, dia benar-benar bukan iblis. Yang termuda masih memegang hidungnya ke wajahnya dan meminta untuk bergegas, lebih sedikit kata, lebih banyak tindakan. Ketika Hem menelan air yang bercampur debu, dia dengan tulus berharap bahwa semua ini hanyalah fiksi tentang fakta bahwa debu mengusir setan dan roh. Jika tidak, mungkin Leo akan kembali ke tempat asalnya, karena dia jelas tidak ada di dunia ini. Gorza tidak mengalihkan pandangan dari penipu. Tiba-tiba, dunia menjadi buram bagi Hem. Saudari itu mulai khawatir, dia benar-benar iblis. Ternyata Leo berlutut, tetapi tidak pingsan dan sepertinya tidak akan terbakar. Dia hanya mengeluarkan lidahnya dari mulutnya, mengeluh tentang rasa menjijikkan dari benda ini. Saudari itu kesal dengan lelucon seperti itu, ketika dia meninju wajahnya dengan tinjunya yang kecil tapi kuat. Dia berteriak keras bahwa kakak laki-lakinya idiot. Ketika Hem berdiri, ada memar besar di pipinya dan tetesan darah tipis turun dari sudut bibirnya. Dia memperhatikan bahwa Gorza memanggilnya dengan nama saudaranya, yang berarti dia percaya padanya. Yang termuda menegaskan bahwa dia memang kerabatnya. Leo menutupi matanya, menempatkan telapak tangannya di depan wajahnya dan, dengan cara yang lucu, menyebut dirinya seorang tanak, pemimpi dunia. Gorza tertawa. Dari semua dewa, ia memilih yang paling malas. Kakaknya tersenyum padanya.